Jadi Pak Ginting mau saya memimpin satu nyanyian. Mari teman kita pergi ke Gunung Tuhan, nomor 213. Dan saya coba buat bahasa karonya. Nanti kalau ada komentar maunya lebih baiknya begini, bagus. Nyanyi. Mari teman nangkeng kita ku dalam Tuhan, rumah pertoton di Batam. Mari teman nangkeng kita ku dalam Tuhan, rumah pertoton di Batam. Ajarkan nama membantang, erdalan kita mas dalana, pengajaran rena ision nari, katana i Jerusalem nari. Nanti Pak Ginting boleh dijelaskan kalau dalam Tuhan sama rumah pertoton di Batam? Mas sering hari. Kemudian pengajaran ras katana, perkatana, firmannya, samanya itu ya. Dari Sion, dari Jerusalem, samanya itu ya. Iya, jadi penekanan, pengulangan ya. Iya, mari kita dengarkan sekolah jemaat kita. Mari kita buka dari Yeremia. Yeremia pasalnya yang kedua. Kita sudah mengikuti nyanyian ya. Pengajaran itu datangnya dari rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu di atas gunung, seringkali dikatakan, naiklah kita ke Gunung Sion. Karena disitulah rumah ibadat umat Israel, dan di sanalah firman Tuhan itu diberitakan. Jadi mari kita mencoba membaca ajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita ambil dari Yeremia pasal 2. Karena sudah nyanyi bisa berdoa, karena sudah kulihat ada beberapa yang kita sudah ikut, sehingga bisa kita berdoa. Kalau kita sudah berkumpul, kita berdoa. Memang inilah kerinduan hati manusia. Karena manusia itu sepeta dan seteladan dengan gambar Allah. Seperti seorang bayi, kerinduannya adalah mendengarkan suara ibunya. Demikianlah roh kami, pertendin kami, kidaram ia nandangi kata dibata, sinjadikan ian dube. Karena itu kami berdoa, supaya memang Tuhan mau menghiburkan roh dan jiwa kami waktu kami mendengar perkataan-Mu. Kalau kami mendengar perkataan-Mu, tahulah kami bahwa Allah kami itu ada di tengah-tengah kami. Seperti bayi mendengar suara ibunya, tahu dia bahwa ibunya yang mengasihi dia ada di sisinya. Kerinduan mendengar firman-Mu, dan apalagi kalau Allah berbicara, maka terhiburlah semua roh dan jiwa kami mendengar pencipta kami, dan mendengar juru selamat kami, dan mendengar gembala kami yang menggembalakan kawanan domba-Mu. Terpujilah nama-Mu, karena itulah kesukaan Allah kami, menceritakan perkataan-Mu bagi kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yeremia pasalnya yang kedua. Kita baca sampai ayat 8 mungkin malam ini. Mungkin besok bisa kita sambung. Kalau nanti kurang bisa kita lanjutkan ke bawah. Israel murtad kepada Allah. Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya,
pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, inilah bagian yang pertama kita coba renungkan. Ya, tentu kita tidak pernah sanksi sedikit pun bahwa inilah yang disampaikan Allah firman-Nya kepada Israel lewat mulutnya Yeremia. Karena Yeremia itu sebenarnya tidak mau khotbah, tapi Tuhan katakan, aku akan menaruh firman-Ku di mulutmu supaya engkau mengucapkannya. Ya, apa yang makanya ayat pertama juga dikatakannya firman Tuhan datang kepada aku, bunyinya kan begitu ya. Ya, baru apa bunyinya? Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Kan ya? Apa isi firman Tuhan itu kepada penduduk Yerusalem? Ya, isinya apa? Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Jadi aku ini siapa di sini? Allah sendiri. Jadi Allah bernostalgia mengingat hubungan umat Israel dengan Allah waktu orang Israel ini masa mudanya. Ya, jadi sekarang ini mungkin sudah masa tua karena mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Iya, sudah menjadi tua. Jadi Tuhan itu mengingatkan bagaimana kebaikan umat Israel ini pada waktu masih muda. Ya, saya baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Jadi kalau kita berbicara
oh beginilah rupanya Tuhan yang kita kenal itu pada permulaan. Mereka keluar dari Mesir, itulah masa muda umat Israel. Dan Allah mengingat kasih mereka kepada Allah. Jadi Allah tidak melupakan. Jadi kalau boleh kita katakan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa pertobatanmu. Karena kalau kita berulang kali merenungkan kasih kita kepada Allah dan iman kita kepada Allah, tidak bisa tidak akan sama seperti orang Israel ini. Pada pertobatan itulah yang paling indah hubungan kita dengan Allah masa kita bertobat. Pada masa muda kita mula-mula mengikuti Yesus, itulah diingatnya bagaimana kasih orang ini kepada Allah. Berikutnya, inilah firman Tuhan yang harus disampaikan oleh Yeremia. Supaya umat Israel itu tahu Allah tidak melupakan masa lalunya, bagaimana mereka ini baiknya mengikut Tuhan waktu mereka muda. Jadi bisa saja hari ini ada di antara kita begitu baiknya imannya waktu dia mula-mula bertobat kepada Allah. Pada permulaan dia bersedia meninggalkan semua berhalanya, ikut Tuhan, dan begitu dia mencintai Tuhan Yesus. Berikutnya, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi kalau di sini satu yang baik kurasa ya, dan itulah nanti renungan kita. Pada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Anda bisa bayangkan masing-masing yang sudah berkeluarga ya. Ya, waktu pengantin itu begitu indah hubungan suami dan istri. Dan bagaimana cintanya umat Israel ini. Dan orang Israel di sini kalau diungkapkan tadi sebagai pengantin kepada Allah. Allah lah pengantin laki-lakinya dan orang Israel lah menjadi pengantin perempuan yang begitu mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Maka tema khotbah kita di sini, apakah hubungan ya? Apakah hubungan umat Israel dengan Allah? Diungkapkan Allah di sini, umat Israel ini sebagai pengantin dan ada sangkut pautnya dengan percintaan supaya gampang kita mengerti hubungan kita dengan Allah. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Memang kalau pengantin kan diikuti ya. Iya, apalagi berpisah pun 1-2 hari saja sudah menjadi sangat rindu dia. Jadi inilah dasar Allah berbicara kepada umat Israel berdasarkan hubungan. Hubungan Allah dengan umat Israel diungkapkan di sini dalam istilah pengantin. Maka umat Israel itu sebagai pengantin perempuan dan Allah itu adalah sebagai pengantin laki-laki. Demikianlah diungkapkan Allah hubungan antara Israel dengan Allah sendiri. Maka Anda akan ingat satu cerita kisah Nabi yang tidak bisa kita lupakan. Itulah Nabi Hosea. Semua cerita kitab Nabi Hosea, itulah jatuh cintanya Hosea kepada perempuan sundal. Israel itulah bersundal. Hosea itu adalah artinya apa? Allah juru selamat. Makanya dituliskanlah kitab Nabi Hosea. Sebenarnya Hosea duluan sebelum Nabi Yeremia. Jadi di sini diungkapkannya antara hubungan Allah dengan umat Israel. Bahwa Israel ini adalah pengantin muda yang sangat mencintai Allah pada mula-mulanya. Jadi dalam hubungan inilah nanti Allah akan menuntut kenapa pengantin yang begitu mencintai Allah sekarang sudah murtad. Jadi nanti waktu Anda membaca
kitab Yeremia salah satu konsep waktu kita membacanya, inilah hubungan. Walaupun nanti dipakainya istilah-istilah semua kecemaran ya, perjinahan ya, tapi yang dimasukkannya di sini adalah antara Allah dengan Israel sebagai pengantin perempuan. Itulah nanti waktu kita baca. Jadi letakkanlah nanti umat Israel ini sebagai pengantin perempuan, apa tingkah lakunya kepada suaminya ini. Dan sesudah itu apa pula nanti hukuman yang dijatuhkan suaminya yang asli ini dan dia pindah kepada suaminya yang kedua. Bagaimana dia sudah murtad, makanya tadi judulnya dibuatnya langsung Israel murtad ya, kepada Tuhan. Karena tadinya begitu baik, maka sekarang sudah menjadi murtad, meninggalkan suaminya yang begitu mengasihinya. Kalau Anda membacanya, maka semua nanti ungkapan inilah yang kita lihat. Dan inilah dosanya umat Israel sebagai istri yang tidak setia kepada suaminya. Pada pengantin muda mereka begitu baik hubungannya waktu keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh suaminya menjadi harta milik kepunyaan mereka. Mari kita baca, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Sulit ya pada waktu itu ya. Kita bayangkan bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Apa artinya kudus? Kudus artinya tidak payah. Mereka khusus untuk suaminya. Dia belum berzinah dengan berhala-berhala yang lain. Kudus karena mereka belum ada dosa penyembahan berhala membuat suami yang kedua. Di sini kudus artinya mereka inilah umat kepunyaan Allah satu-satunya, pengantin yang sangat mencintai. Dan apa katanya tadi? Mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Allah lah. Hanya Allah lah menjadi suami mereka. Hanya Allah lah yang dipuja mereka. Hanya Allah lah yang mereka ikuti. Hanya Allah lah yang mereka kasihi. Kepadanya lah hati mereka tertarik dalam segala hal. Itu yang diungkapkan di sini kudus. Ya, ketika itu, ya, jadi ada masa-masa nostalgia Allah kepada umat Israel ini, kudus bagi Tuhan. Sebagai buah ungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Ini tahu kita artinya? Iya. Jadi tadi kudus bagi Tuhan dia. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Apa artinya ini? Jadi kalau tadi masih Allah menjadi suami mereka, dan kalau ada yang memakan, mengganggu istrinya ini, maka orang itu menjadi bersalah kepada Allah. Sehingga malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Makanya siapa saja yang melawan umat Israel, orang itu menjadi orang bersalah dan malapetaka menerika mereka, demikianlah firman Tuhan. Karena dia kudus bagi Allah, dan kalau ada yang mengganggunya, maka Allah sendirilah menjatuhkan hukuman bahwa orang yang mengganggu umat Israel ini orang yang bersalah di hadapan Allah. Karena nanti sesudah istrinya tidak setia lagi,
Orang yang mengganggu umat Israel tidak lagi bersalah kepada Allah. Dan tidak lagi akan dimurkai oleh Allah. Bahkan Allah mengundang orang lain untuk mencelakakan umat Israel itu. Tetapi pada waktu itu, karena dia kudus bagi Allah, sebagai buah mangaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Ini artinya siapa saja pun yang berbuat kesalahan terhadap umat Israel, orang itu bersalah di hadapan Allah dan malapetaka akan Allah jatuhkan kepada orang yang memakan buah bungaran ini tadi, karena orang ini adalah milik kepunyaan Allah. Ini hubungan Israel dengan Allah. Ayat 4. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku? Percintaan berubah. Orang Israel sudah menjauh dari Tuhan yang mula-mula membawa mereka dari tanah Mesir. Ini istilahnya dialog tanya jawab. Apakah kesalahan Allah? Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Jadi Allah bertanya kepada orang Israel ini, tanyakan nenek moyangmu, adakah kesalahan padaku, kata Allah. Ya, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku? Persis seperti istri, kalau dia sudah menjauh dari suaminya dan dia tidak tinggal lagi di rumah dan sudah dia bergelantangan dengan laki-laki yang lain di luar, kan perlu ditanya suaminya dia, apakah salahku makanya engkau sekarang sudah menjauh? Karena itu hubungan Israel dengan Allah sebagai keluarga. Allah menjadi suaminya dan dialah menjadi seorang istri. Dan sekarang kecurangan apakah terdapat? Maka engkau telah menjauh daripadaku. Jadi boleh kita bertanya, kalau mula-mula kita bertobat, begitu hebatnya kita bisa bersaksi, menceritakan siang malam, tidak ada ketakutan apapun. Tetapi kalau ditanya Tuhan, apakah kecurangan yang didapatmu dalam diriku sehingga engkau telah menjauh dan tidak lagi menceritakannya kepada orang lain? Kedua, sehingga mereka menjauh daripadaku. Dan kalau sudah menjauh dari Allah, ikutlah dia, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Jadi mengikuti dewa itu membuat umat Israel ini menjadi sia-sia. Inilah renungan kita yang pertama. Tadi Allah menjadi suami mereka. Allah bertanggung jawab menyatakan cintamu sebagai pengantin. Sekarang engkau telah menjauh. Sesudah menjauh, dicarinya suaminya. Itulah dewa-dewa, berhala-berhala, sampai mereka menjadi sia-sia. Karena suaminya yang dicarinya ini akan membinasakan dia sehingga dia menjadi sia-sia. Itu yang dikatakannya di sini. Mengikuti dewa kesia-siaan. Dan inilah nanti yang dibicarakannya dalam kecemaran umat Israel. Karena dia telah meninggalkan Allah dan menyembah kepada berhala. Ini dalam cerita kitab Yeremia menyatakan kecemaran dan kenajisan dan termasuk perzinahan. Jadi nanti waktu Anda membacanya perzinahan di belakang, bukan perzinahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perzinahan yang dimasukkannya di sini, kecemaran yang dimasukkannya di sini karena Israel mengikuti dewa kesia-siaan
sampai mereka menjadi sia-sia. Bolehkah kita yakin perkataan ini? Kalau kita pergi kepada dewa-dewa, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena suaminya yang berkuasa, yang mengasihi dia pada permulaan itu, tidak lagi mau melindungi istrinya ini, membiarkannya menjadi sia-sia, menjadi mangsa orang lain. Itulah nanti dalam cerita berikutnya, supaya kita dapat melihatnya. Iya, jadi orang-orang yang sudah mengikut Tuhan. Ini kan tadi diungkapkannya, aku ingat cintamu mula-mula. Tetapi waktu kita kembali kepada berhala, itu kita sudah najis di hadapan suami kita tadi, karena kita sudah bercampur baur dengan dewa-dewa kesia-siaan, menjadi najis kita di hadapan Allah. Dan suami kita, pengantin tadi, Allah tidak mau lagi menerimanya. Jadi sekarang Anda bisa bayangkan, kalau seorang yang jatuh cinta, suami istri, sesudah itu istrinya menjauh daripadanya, pasti ditanya suaminya, apakah kecurangan yang kau dapatkan padaku sehingga engkau menjauh dan engkau mencari dewa-dewa menjadi sia-sia, dan akhirnya kamu menjadi sia-sia. Inilah najis di hadapan Allah dalam kitab Nabi Yeremia ini. Tentu Anda akan katakan, kalau Anda sebagai suami dan istri menjauh dan dia berzina dengan dewa-dewa orang lain, maka Anda akan katakan, Anda akan berkata, ya ini sudah najis, dia bukan lagi kudus untuk aku, tetapi untuk orang lain. Maka kuserahkanlah dia kepada keinginannya, supaya dia bisa menjadi kesia-siaan. Dan Allah tidak lagi membuat orang bersalah kalau dia nanti membinasakan umat Israel. Kalau tadi selagi dia kudus, kalau buah bungaran tadi dimakan orang, maka dia menjadi bersalah dan Allah menghukumnya. Tetapi sekarang suaminya pun sudah setuju, karena dia sudah menjadi najis, tidak mungkin lagi kepada suaminya. Maka di sini ada hubungan. Mari kita lanjutkan. Nanti bisa kita tanya sebentar langsung, apakah hubungan kita dengan Allah? Kalau ditanya sekarang ini, apakah hubungan kita dengan Allah? Maka hubungan kita dengan Allah di dalam tulisan ini saya buat, nanti Anda bisa merenungkannya. Saya baca, apakah yang dikatakan Allah kepada bangsa ini? Ayat 1-3, hubungan antara Allah dengan Israel sebagai pengantin dan kudus bagi Allah. Dan dalam hubungan inilah Israel berdosa, dengan Israel menyembah berhala-berhala, sehingga mereka menjadi cemar dan tidak berguna lagi bagi Allah. Israel murtad dari suaminya, yaitu Allah yang mengasihi Israel. Jadi dalam perjanjian baru, bagaimanakah hubungan kita dengan Allah? Dan bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Saya tulis di sini Yohanes pasal 15. Sebelum kita jauh kali, karena ini nanti terlalu komplikat. Kalau ditanya, apakah hubungan kita dengan Allah? Karena senantiasa Allah akan menuntut dalam hubungan kita itu. Ya, dalam Yohanes pasal 15 kita ingat, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Dan katakannya apa? Barang siapa yang tinggal di dalam aku, maka dia berbuah banyak. Jadi kalau kita meninggalkan pohon anggur, itulah dosa kita. Karena status kita adalah Bapa kita lah pengusaha kebun anggur. Dan pohon anggur ini adalah Yesus. Dan kita inilah ranting-rantingnya. Hubungan kita dengan Allah itulah melalui Yesus Kristus sebagai pohon ara. Hubungan yang hidup.
Hubungan yang hidup seperti pohon anggur. Jadi kalau kita memisahkan seperti tadi suami istri, menjauh dari Allah, itulah dosa kita. Maka keringlah ranting itu, karena ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri dan dia akan dibuang. Nanti Anda mulai mencoba, kalau begitu secara prinsip imanku, belum tahu aku apa sebenarnya hubunganku dengan Allah. Sekarang ku buat. Sebagai orang karo kita, likak perkadikadenta. Adik kami undang sebagai anak beru, datanglah kamu sebagai anak beru, karena itulah hubungan du. Tapi kalau kamu sebagai kalimbubu, datanglah kamu sebagai kalimbubu. Tapi kalau kamu anak beru dan tidak melakukan tugas du sebagai anak beru, engkau salah kamu hubas hubungan dundai. Bagi kape di kam kalimbubu, laos kakam merdakan. Atur nakam ngesiman hormatan, kam gordakan. Engkau kasalah. Sama halnya dengan kita dengan Allah kita. Di manakah hubungan kita dengan Allah? Tadi sudah kita masuk tadi kita sudah masuk Yohanes pasal 15. Nanti coba kamu tanyakan, Tuhan, aku ini bagaimana hubunganku dengan Engkau? Supaya aku tahu dalam hal apa aku salah. Katakanlah sebagai istri, hubungannya di rumah kan masak. Kalau dia tidak masak, dia tidak setia lagi dengan suaminya. Nah, hubungan kita sebagai anak tidak taat lagi kepada orang tua, maka kita sudah salah karena hubungan kita dengan orang tua, kita mentaati orang tua. Apakah hubungan Anda dengan Allah? Dan di dalam hubungan itulah dituntut Allah, dan di dalamnya lah kita berdosa waktu kita tidak melakukan dalam hubungan itu. Nah, itulah pertama. Jadi hubungan orang Israel ini diungkapkannya pada masa mudamu, katanya ya, sebagai pengantin kasihmu begitu dalam. Tetapi sekarang apakah kecurangan dalam diriku, maka engkau sekarang sudah menjauh dan engkau telah pergi kepada dewa-dewa mencari suami di mana-mana saja, engkau telah berzinah dengan dia. Ini hubungan. Jadi nanti kalau Anda katakan aku hubunganku dengan Allah pun tidak jelas. Nah, inilah yang kita mau coba dalam kitab Yeremia ini. Sebagai renungan kita yang pertama, saya belum membaca Yohanes pasal 15. Tetapi kita sudah masuk. Hubunganku dengan Allah dalam hal apa sebenarnya ada? Makanya Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, Bapakkulah pengusahanya. Kubacakan saja, tapi bukan kujelaskan. Nanti hari-hari berikutnya, nanti Anda bisa membacanya. Apakah hubunganku dengan Allah? Nanti Anda mencoba menggumulinya dan mendoakannya. Karena dalam hubungan itulah kita bersalah. Saya baca ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Bapa di surga di sini ya, dan Tuhan Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Inilah hubungan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Kalau Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Kamulah domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau domba tidak mendengarkan suara gembala, itu dosa. Tetapi dalam Yohanes pasal 15, bukan itu dosa. Karena dikatakannya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Hubungan kita dengan Yesus itulah menjadi salah satu bahwa dialah
Kalau kita lepas hubungan kita dengan dia, apa saja kita lakukan tapi lepas hubungan kita dengan Tuhan Yesus, itulah dosa kita. Pelan-pelan nanti kita pikirkan itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Hubunganku dengan Yesus seperti pohon anggur. Dia adalah pokoknya, aku adalah rantingnya, dan Bapa di sorgalah yang mengusahakannya. Jadi kalau aku menjauh dari Yesus, tidak berbuat dosa, itu sudah salah karena hubungan itu yang dimintanya. Makanya kalau Paulus katakan apa? Lakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Karena dalam hubungan itulah aku melakukan ini. Baru disambungnya mungkinnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu, jangan kita lupa, hubunganku dengan Allah diungkapkan di dalam Yohanes pasal 15 ini. Dia pokok anggur dan akulah ranting-rantingnya. Hubungan dengan dia. Makanya apa saja pun harus kulakukan, harus kutinjau dengan hubunganku dengan Tuhan Yesus ini. Karena inilah perkade-kadenku beras ia. Ia pokok anggur, aku dahan-dahanna. Endam hubungan perkade-kadenku ras Yesus. Ras Bapa sini surga kan? Hubunganku, ia menjaga pokok anggur dai. Tujuan makai, gelah aku berbuah. Di luar itu sudah kita sama dengan umat Israel. Kita lepas dalam hubungan kita tadi dengan dia, maka menjadi keringlah. Mari kita lanjutkan Yeremia tadi. Sesudah nanti Anda akan tanyakan, hubunganku dengan Allah dalam hal apa? Mari kita lanjutkan ayat ini, ayat berikutnya. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapat nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku? Jadi Tuhan tahu bahwa mereka sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cinta mereka pada mulanya. Tuhan tahu bagaimana mereka sebagai pengantin. Tuhan tahu bagaimana mereka mengikuti jalannya di padang gurun. Dan Tuhan mengakui umat Israel ini kudus bagiku. Maka siapa yang berbuat salah terhadap umat Israel, Allah langsung memurkainya. Karena itu hubungannya. Baik, kita lanjutkan ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Ini kesalahan. Memang kalau kita sudah jauh, apalagi kita sudah menyangkut pautkan dengan berhala, maka lupa kita bertanya kepada dia. Tapi kalau suami istri, kurasa kalau nggak pulang suami istri sampai jam 12 malam, pastinya ditanya. Tapi di sini mereka tidak bertanya lagi. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Karena ada perbuatan Allah yang besar sekali terhadap umat Israel sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Makanya Allah katakan, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Sesudah menjauh, menyembah berhala. Dan ketiga, mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Ada perbuatan Allah nyata kali. Baru dikatakannya, yang memimpin kita di padang gurun. Di Mesir sendiri. Kedua, di padang gurun. Di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk. Di tanah yang sangat kering dan gelap. Di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Jadi Israel itu bukan tanah Israel.
Itu tanahnya Tuhan kalau dalam kalimat ini. Makanya tidak bisa dinajiskan oleh umat Israel ini, karena ini tanahnya Tuhannya, bukan tanahnya mereka. Hanya diberikan Allah kepada mereka. Seperti surga. Surga bukan tanah kita. Itu tempatnya Allah kita. Makanya Yesus sudah naik ke surga. Makanya kita nanti naik ke surga, karena disitulah tempat Allah kita. Karena akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nggak mungkin dipisahkan pohon dengan rantingnya. Jadi kalau kamu katakan kepastian keselamatan, inilah kepastian keselamatan antara hubungan. Ya, itulah yang sangat kokoh di sini. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dari segala yang baik daripadanya. Jadi mulai dari ayat 5, seperti Tuhan bertanya, apakah kecurangan dalam diriku? Maka engkau menjauh. Bagaimana engkau melihat aku menolong kau di Mesir? Bagaimana aku membawa engkau di padang gurun? Tetapi sekarang kenapa engkau menjauh dan tidak lagi bertanya kepada Tuhan yang sudah kamu lihat perbuatannya selama ini? Mana tahu kita semakin lama menjadi orang Kristen, lupa bertanya, di manakah Tuhanku yang sudah menyelamatkan aku? Itulah dia di sini. Baru Tuhan katakan apa? Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Apakah di sini kekejian dan najis? Kita baca berikutnya. Itu belum diuraikannya sampai ayat 8. Ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Langsung kelihatan kegagalan nomor 1 pemimpinnya. Ya, para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Menyedihkannya. Ya, mereka ini nanti kalau kita baca berikutnya, kebaktian bukan kekurangan. Persembahan bukan kekurangan. Tetapi kesalahan cuma satu. Mereka tidak lagi person to person, suami dengan istri. Tidak lagi mereka bertanya, di manakah Tuhan yang menyelamatkan aku dulu? Di manakah Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakitku dulu? Semua mereka lupa, termasuk imam-imamnya. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Sebenarnya inilah hubungan kita nomor 1. Pokok anggur dan rantingnya itu menyatakan hubungan. Berikutnya, orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Pemimpin-pemimpin mereka secara kerajaan, ini maksudnya kan, ini kan pemimpin ini ya. Orang-orang yang melaksanakan hukum, itulah raja-raja, pemimpin-pemimpin mereka, tidak mengenal aku lagi. Makanya marilah kita ke Gunung Sion, supaya kita mendengar pengajaran dan kita mengenal Dia. Maka jauh lebih baik sebenarnya, di manakah Tuhan, dan kenallah Tuhan daripada semua aktivitas kerohanian yang dilakukan oleh umat Israel ini. Karena cenderung kali kita di sini kita gagalnya. Kita mengadakan aktivitas tapi tidak bertanya lagi apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bahkan kalau dirombak pun bisa kita marah sama Tuhan, itu nanti di belakang mereka marahi Tuhan. Itulah sebabnya nanti Nabi Yeremia mereka buangkan, karena tidak lagi mengikuti sebagaimana mereka mau. Pemimpin tidak lagi mengenal Allah. Orang buta sudah menuntun orang buta, ya. Iya, berikutnya. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Iya. Bagaimana dia mendurhakanya, tidak diungkapkannya. Nanti bisa berhari berikutnya bisa kita lihat. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Berikutnya, para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna.
Inilah keluhan Allah kepada umat Israel. Sehingga Allah tadi berkata apa? Apakah kecurangan yang didapati oleh nenek moyangmu kepadaku? Sehingga imam-imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan? Dan pemimpin-pemimpin tidak lagi mengenal aku. Gembala-gembala sudah menjadi mendurhaka terhadap aku. Ini hubungannya semuanya dengan Allah. Karena Allah lah suami mereka. Israel lah istrinya. Dan dalam semua jabatannya masing-masing sudah mendurhaka. Barulah para nabi bernubuat demi Baal. Bukan lagi seperti Nabi Yeremia tadi. Demikianlah firman Tuhan. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Apa artinya tidak berguna? Itu tadi sudah diungkapkannya pada ayat yang maka kamu pun menjadi sia-sia, ayat 5. Sehingga mereka menjauhkan diri daripada aku, mengikuti dewa kesia-siaan. Sampai mereka menjadi sia-sia. Sekarang kita renungkan bagian ini dengan konsep Yohanes pasal 15, hubungan kita dengan Yesus. Jadi kalau kita terlibat dalam kuasa kegelapan, dewa-dewa, penyembahan dan berhala, itu sudah cemar. Itu sudah ada suami kita nomor 2 selain Allah. Hubungan kita seperti pohon anggur. Sudah dirusakkan, diputuskan, tidak lagi satu. Apa yang diberikan pokok anggur itu yang menjadi bagian kita. Kita sudah menerima sumber yang lain, itulah Baal dan dewa, dan menjadi kesia-siaan. Semua kita tahu, tidak mungkin pohon anggur dipisahkan dengan dahan-dahannya, dengan ranting-rantingnya. Jadi waktu kita menyimpang, menjauh daripadanya, pergi kita kepada berhala-berhala, nabi-nabi bernubuat demi Baal, maka itu sudah menjadi kesia-siaan. Hubungan menjadi tidak ada lagi. Maka kebahagiaan yang seharusnya diberikan oleh suaminya tidak lagi diberikannya kepada istrinya. Bahkan waktu istrinya nanti menjerit pun, suaminya tidak menghiraukan sedikit pun. Bahkan dikatakan suaminya itu yang menyuruh supaya Babylon datang untuk membinasakan istrinya yang begitu tadinya mengasihi dia dan tadi begitu pengantin yang kudus bagi Allah. Sekarang disuruhnya tentara Babylon dan tentara Assyria untuk menghancurkan mereka semua. Nah, kita akhiri renungan kita yang pertama, karena pasti nanti Anda masih mau membaca kitab Yeremia ini, karena ada jemaat yang sedang membaca kitab Yeremia. Jadi kalau Anda membaca kitab Yeremia, lihatlah hubungan Allah dengan umat Israel dan di manakah salahnya. Salahnya diungkapkannya senantiasa, ada suami Israel ini satu lagi, itulah dewa-dewa. Itulah cirinya, sehingga nanti menjadi cemar seperti tadi, tanahku sudah kau najiskan. Bagaimana umat Israel menajiskan tanah Israel? Menajiskannya waktu diundangnya Baal. Ya, waktu dia menyembah kepada patung-patung. Tadinya cemar tanah Kanan itu harus dibersihkan. Sesudah bersih, tanah itu diserahkannya kepada umat Israel dalam zamannya Yosua. Sekarang sudah dicemarkan kembali. Karena itu sudah cemar, Allah tidak mau lagi itu menjadi milik pusakanya. Sehingga harus dibuang supaya menjadi bersih. Hubungan kita dengan Allah. Dan di dalam hubungan inilah kita bersalah. Kalau tidak mengikuti apa yang dikatakannya kepada kita. Imam-imam tadi hubungannya dengan Allah, seharusnya dia harus bertanya kepada Allah. Itulah dosanya imam. Gembala-gembala harus menggembalakan orang Israel, tetapi dia sudah mendurhaka. Para nabi yang seharusnya harus menyampaikan firman Tuhan seperti Nabi Yeremia, dia sudah bersalah dan bernubuat atas nama Baal. Dan
pembesar-pembesar, raja-raja, harus dia mengenal Allah sehingga dia bisa memimpin bangsa itu sebagaimana Allah kehendaki. Dan mereka ini bersalah dalam hubungannya masing-masing dengan Allah. Kita masing-masing, apakah hubungan kita dengan Allah? Sebagai juru selamat? Sebagai gembala? Bahwa Allah itulah gembala yang baik, kan begitu ya? Oh, Yesus itulah juru selamatku. Oh, Yesus itulah yang sudah mengampuni dosaku. Dan dalam hubungan inilah kita bersalah kalau kita tidak melakukan sesuai dengan hubungan kita dengan Dia. Nabi, imam, gembala, umat Israel, Anda nanti coba ulangi lagi baca. Kenapa umat Israel salah ya? Ini kesalahannya. Kenapa imam-imam salah ya? Oh, dia tidak lagi tanya di manakah Tuhan yang dulu. Oh, ini pemimpin-pemimpin tidak lagi kenal Allah. Oh, ini nabi-nabi ini berdua demi Baal. Oh, ini gembala-gembala sudah melakukan kecurangan. Inilah masing-masing kesalahan dalam hubungan itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami di bawah hari ini. Apakah hubungan kami dengan Allah pencipta kami? Apakah hubungan kami dengan juru selamat kami Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati? Apakah hubungan kami dengan Allah kami yang telah naik ke sorga dan Dia akan datang sekali lagi? Supaya sebagaimana Yeremia menjelaskan ini kepada umat Israel, Roh Kudus bisa menjelaskannya kepada kami masing-masing. Di manakah kecurangan sehingga kami menjauh daripada-Mu? Tolonglah Tuhan kami Yesus, kalau ada di antara kami ini dulu cintanya kepada Yesus begitu baik, sebagai pengantin malam pertama di mana Allah sangat dikasihi, tetapi sekarang sudah lupa bertanya kepada Allah. Tolonglah supaya kami menemukan hubungan kami dengan Allah setiap orang yang kami dengar malam ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami memuji nama-Mu karena Engkaulah Allah kami dan juru selamat kami yang mau berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam. Besok kita sambung ayat yang berikutnya. Terima kasih.